Perkenalkan, nama saya Wahyu Siti Munawarah, nomor 26. Saya dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai uji statistik korelasi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar korelasi, hubungan antar variabel dalam penelitian korelasi dan perbedaannya dengan penelitian komparatif, serta desain penelitian korelasional. Yang pertama, konsep dasar korelasi. Apabila kita memiliki data dengan jenis berbeda seperti tinggi badan dan berat badan, kita dapat mengukur min, modus, dan median menggunakan statistika deskriptif. Namun tidak dapat mengukur hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, kita memerlukan alat ukur statistik lain. Salah satunya adalah statistik korelasi. Pengertian korelasi menurut Kors dan Mayo adalah teknik analisis apabila terdapat dua variabel atau lebih yang berkorelasi satu sama lain. Korelasi dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah variabel yang diukur, yakni ada korelasi bivariat dan multivariat. Korelasi bivariat adalah analisis statistika untuk menganalisis kekuatan hubungan antara dua variabel. Contohnya hubungan antara minat belajar siswa dengan prestasi akademik. Yang kedua, korelasi multivariat, yaitu analisis untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara tiga variabel atau lebih. Contohnya hubungan antara berat badan, tinggi badan, dan kecepatan berlari. Tingkat hubungan dimaknai apakah hubungan antara variabel tersebut kuat atau lemah, tinggi atau rendah. Pengukuran tersebut menggunakan koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R kecil. Kuat tidaknya korelasi terdapat pada rentan min 1 dan 1. Min 1 sebagai koefisien negatif terbesar, sedangkan 1 sebagai koefisien positif terbesar, dan 0 sebagai koefisien terendah. Nilai R negatif berada di pihak kiri, sedangkan nilai R positif berada di pihak kanan. Nilai R negatif menunjukkan hubungan tidak langsung antar variabel, sedangkan nilai R positif menunjukkan hubungan langsung antar variabel. Semakin ke kiri nilai R negatif, maka hubungan tidak langsung antar variabel semakin kuat. Semakin ke kanan nilai R positif, maka hubungan langsung antar variabel semakin kuat. Jika nilai R mendekati 0, maka hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung antar variabel semakin lemah. Contohnya, suatu perhitungan statistik menghasilkan nilai R sebesar 0-0,60. Ini menunjukkan hubungan tidak langsung yang kuat. Sedangkan nilai R sebesar minus 0,25 menunjukkan hubungan tidak langsung yang lemah. Untuk nilai R sebesar 0,70 menunjukkan hubungan langsung yang kuat. Untuk nilai R sebesar 0,20 menunjukkan hubungan langsung yang lemah. Untuk memudahkan interpretasi kekuatan hubungan variabel dapat kita lihat dalam tabel kriteria di bawah ini. Interval 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungannya menunjukkan sangat rendah. Interval 0,20 sampai 0,399 menunjukkan hubungan yang rendah. Interval 0,40 sampai dengan 0,599 menunjukkan hubungan yang sedang. Interval 0,60 sampai 0,799 menunjukkan hubungan yang kuat. Dan untuk interval 0,80 sampai dengan 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Dalam teknik korelasi terdapat 3 kemungkinan hubungan dari variabel yang ada. 3 kemungkinan yang digambarkan sebagai berikut. Gambar 1 dan 2 menjelaskan konsep dasar dari penelitian korelasional. Gambar 1 dan 2 menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Hubungan antara X1 dengan X2 adalah variabel X1 menyebabkan X2, atau sebaliknya variabel X2 menyebabkan variabel X1. Ini menunjukkan perbedaan penelitian korelasional dan komparatif, yakni komparatif tidak menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Untuk gambar 3 menunjukkan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara X1 dan X2. Ini menunjukkan perbedaan korelasi dengan komparatif. Untuk gambar keempat
menunjukkan kompleksitas variabel yang tidak terdefinisi pada variabel X1 dan X2. Untuk menganalisis pada gambar 3 dan 4, diperlukan analisis statistik yang lebih rumit dibandingkan dengan gambar 1 dan 2. Perbandingan antara judul penelitian komparasi dan korelasi lebih jelasnya dapat dilihat dari dua contoh judul berikut. Untuk jenis penelitian komparasi, judulnya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia. Untuk jenis penelitian korelasi, judul penelitiannya adalah hubungan antara harga diri dan prestasi belajar bahasa Indonesia. Untuk judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia disebut jenis penelitian komparasi karena hanya pengaruh model pembelajaran yang mempengaruhi prestasi belajar. Sebaliknya, prestasi belajar tidak mempengaruhi model pembelajaran. Sedangkan untuk hubungan antara harga diri dan prestasi belajar bahasa Indonesia disebut sebagai penelitian korelasi karena harga diri mempengaruhi prestasi belajar. Begitu juga prestasi belajar yang mempengaruhi harga diri. Yang selanjutnya adalah desain penelitian korelasional. Kotari menyebutkan dalam penelitian yang menggunakan analisis korelasi bivariat, desain penelitiannya adalah sebagai berikut. Dalam desain tersebut dijelaskan terdapat dua variabel yang akan digunakan, yakni X1 dan X2. Dengan pendekatan korelasi dapat dipahami bahwa variabel yang sedang diukur oleh X1 dapat menyebabkan variabel yang diukur oleh X2. Variabel yang sedang diukur oleh X2 dapat menyebabkan variabel yang diukur oleh X1. Adanya variabel lain dari faktor ketiga Z atau variabel lain yang tidak diharapkan atau tidak terukur yang dapat mempengaruhi korelasi antara X1 dan X2. Dari contoh judul sebelumnya, dengan menggunakan variabel bivariat, hubungan harga diri dan prestasi belajar bahasa Indonesia, maka desain penelitiannya adalah sebagai berikut. Kolom 1 adalah banyaknya sampel, kolom kedua adalah X1 harga diri, kolom ketiga adalah X2 yaitu prestasi belajar. Selanjutnya kita dapat mengisi nilai dari masing-masing variabel berdasarkan penelitian dari masing-masing sampel. Apabila terdapat penelitian korelasi multivariat dengan judul hubungan antara harga diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar, maka desain penelitiannya adalah sebagai berikut. Kolom pertama adalah banyaknya sampel, kolom kedua adalah X1 berupa harga diri, kolom ketiga adalah X2 berupa motivasi belajar, dan kolom keempat adalah X3 yaitu prestasi belajar. Kita dapat mengisikan nilai dari masing-masing variabel berdasarkan penelitian dari sampel yang kita miliki. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa judul penelitian hubungan antara harga diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar terdiri dari 3 variabel, yaitu 2 variabel independen berupa harga diri dan motivasi belajar dan 1 variabel dependen yang berupa prestasi belajar. Demikian tadi materi yang saya sampaikan untuk materi mengenai uji hipotesis penelitian korelasi dan analisis statistika korelasi multivariat akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Apabila ada salah-salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.